Waalaikumsalam. Iya, Bu, saya ada Asnidar dari CGP Angkatan 5. Izin Ya, bertanya Ibu, mau mewawancarai Ibu ini sebagai kepala sekolah di MTS Al-Wasliyah Kolom ya Ibu ya? iya. Iya. Iya, terima Jadi, kasih iya, Ibu Asnidar dari CGP Angkatan Kelima. iya Ibu. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya, yang Eh, ingin Ibu tanyakan? iya, iya, baik Ibu, ini ada kiranya ini ada 8 pertanyaan ini Ibu ya. Yang Iya. pertama ini mau tanya ini, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu ini? Etika D5 ya, Bu ya? Iya. Atau bujukan moral. Itu biasanya setiap ada kasus seperti itu, saya selalu bersikap luas dan profesional saat menghadapi kasus dilema etika ini. Karena apa? Karena kasus seperti ini juga pernah terjadi di madrasah kita. Itu dia. Iya Ibu ya. Ini selanjutnya ini selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan. Oh iya ya Bu ya. Selama ini saya selalu ungkapkan kepada guru-guru yang memiliki kasus dilematika. Pikirkan yang terbaik, mana yang kira-kira membuat nyaman pada diri Anda, silahkan itu yang diambil. Karena kalau dua-duanya nanti diambil, hasilnya tidak maksimal. Jadi untuk itu, saya selalu menyarankan kepada guru tersebut untuk memilih mana yang terbaik agar hasilnya nanti maksimal. Nah, itu mungkin ya. Iya, baik Ibu. Kalau langkah-langkahnya ini Bu, atau prosedurnya seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah? Ya, kadang-kadang menyuruh mereka mempertimbangkan pilihannya. Kemudian kalau menurut mereka pekerjaan itu penting, maka kita harus merelakan salah satu di antaranya. Nah, cari dan pilih satu pekerjaan yang paling penting dan berpengaruh untuk kehidupan kita dan masa depan kita. Karena dengan memilih salah satu berarti kita sudah bisa memutuskan yang terbaik untuk diri kita. Nah, mungkin itu saja, Ibu. Oh iya, bagus sih Bu. Nah, itu tadi udah langkah-langkahnya. Ini selanjutnya Bu, hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Ya, ya dalam mengambil keputusan ini saya rasa bukan merupakan tantangan. Ya. Karena kita berhadapan langsung dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru di sekolah. Tentu sekolahlah yang kita utamakan. Menurut saya itu ya sekolah lah yang paling penting. Di mana tempat kita bertugas, disitulah yang paling utama. Artinya bukan kita menyepelekan pekerjaan yang lain, namun kita juga harus bijak dan profesional dalam mengambil keputusan tersebut agar tidak terjadinya salah kaprah. Nah, itu selalu saya lakukan dan ini bukan merupakan hal tantangan menurut saya, tapi juga merupakan satu terobosan yang harus kita lakukan agar guru-guru kita itu mengerti apa yang harus dia ambil begitu. Bagus sih Bu. Ah, iya. Lalu ini Bu, ada nggak sih Bu merupakan tantangan gitu ya, hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi? Tadi sudah saya katakan bahwa itu merupakan bukan tantangan Bukan bagi saya, tantangan, iya. bukan tantangan. Namun itu kan pasti hadir dalam kehidupan di sekolah. Jadi saya rasa walaupun itu seperti tantangan, tapi saya bagaimana meminimalisir agar kasus seperti itu tidak ada. Jadi sebelumnya kita juga harus bagaimana supaya guru-guru itu pandai bersikap mengambil mana yang terbaik untuk mereka dan tidak mengurangi
keterlibatannya di dalam sekolah ini begitu. Jadi itu bukan tantangan bagi saya. Namun itu juga perlu kita sikapi karena juga harus mengambil keputusan yang terbaik dan bijak untuk saya seperti itu. Ya, ya. Selanjutnya ini Bu, apakah Ibu selama ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu ini ada atau tidak apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat gitu, misalnya kan Bu, menyelesaikan di tempat, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan gitu kan, menyelesaikan di tempat, atau Ibu mempunyai tata kala ataupun jadwal-jadwal tertentu? Tidak. Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Saya tidak memiliki jadwal itu tentang tata kelola karena kasus seperti ini hanya sekali-sekali saja. Dan ini juga dia tidak secara berkala dan rutin begitu. Jadi saya tidak punya jadwal. Namun setiap ada masalah yang seperti ini pasti kita atasi dan itu jarang terjadi. Pernah selama sekolah ini ada 2 atau 3 kali lah pernah kita lakukan. Namun tahun-tahun belakangan ini sudah tidak ada lagi seperti itu. Jadi kita tidak punya jadwal atau tata kelolanya. Baik Ibu, ini pertanyaan yang ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Bu? Ya. Prinsip saya setiap ada persoalan, karena kita ini adalah satu unit, satu instansi, dan ada atasan dan bawahan. Itu selalu setiap pengambilan keputusan itu selalu saya musyawarahkan terlebih dahulu. Walaupun nantinya muaranya itu ke saya gitu, saya yang ingin memutuskan apa yang akan saya putuskan. Namun setiap ada problem atau masalah itu selalu saya diskusikan dulu bersama-sama dengan bawahan kita, barulah kita ambil suatu solusi. Nah, jadi untuk mengambil keputusan tentang dilema etika ini juga seperti itu gitu. Kita tidak gujuk-gujuk langsung kita putuskan kamu seperti ini, tidak. Kita juga harus musyawarah dulu dengan bawahan-bawahan saya, sehingga nanti ketika mereka juga memberikan masukan dan saran itu saya rasa lebih baik, dan ketika saya memutuskannya itu juga mungkin jauh lebih baik daripada saya sendiri. Bukan saya tidak mampu, tapi kan lebih bagus keputusan itu dimusyawarahkan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Jadi itu sudah kami bincangkan, sudah kami pikirkan dulu untuk mengambil keputusan tersebut begitu. Baik Ibu, ini pertanyaan yang terakhir nih. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Nah, dilema etika ini kan hal yang ada dua versi, benar dan benar. Contoh dalam sebuah pekerjaan. Dalam sebuah pekerjaan itu si guru ini kan profesinya sebagai guru. Di samping profesinya sebagai guru, mungkin dia juga sebagai pedagang atau mungkin profesinya sebagai yang lain lah seperti itu ya. Nah, jadi kan karena dia profesinya ini sebagai guru, tentu kan otomatis kan kita utamakan gurunya dulu. Namun ketika dia melaksanakan tugasnya sebagai guru dan dia mengabaikan tugasnya tersebut karena ada kepentingan yang lain, di mana kepentingan A dan kepentingan B itu sama, menurut dia pentingnya, tapi kan menurut kita tidak. Nah, jadi berpandangan dari hal tersebut, kita bisa belajar mengambil keputusan yang bijaksana. Artinya begini, dengan berbagai kasus yang kita hadapi seperti itu, andaikan ada, itu bisa menjadi pelajaran bagi kita bagaimana menyelesaikan sebuah kasus satu dengan tidak menyinggung perasaan saat kita memutuskan tersebut. Artinya yang penerima keputusan ini juga memang dia legowo bahasa Jawa bilang, atau menerima memang yang kita putuskan itu adalah benar. Jadi berangkat dari masalah-masalah yang saya ungkapkan di atas tadi itu memang pembelajaran yang luar biasa bagi saya.
Jadi ketika memutuskan apapun yang saya putuskan bersama itu, kita harus apapun yang mau kita putuskan itu memang harus kita sepakati dulu. Nah, jadi hasilnya itu pasti memuaskan. Nah, jadi itulah pelajaran yang bisa saya ambil dari cara bagaimana mengambil keputusan untuk dilema etika ini. Mungkin itu saja, Ibu. Iya Ibu, baiklah Ibu, demikianlah pertanyaan yang saya tanyakan sama Ibu. Semoga ini dapat membantu ya di mana-mana kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini ya Ibu. Iya, Terima kasih Ibu. Ya. Oke, terima kasih kembali untuk Ibu Asnidar. Mudah-mudahan Ibu Asnidar nanti ini segera cepat ya calon guru penggerak ya CGP ya angkatan kelima, mudah-mudahan clear dan selesai melaksanakan tugasnya. Terima kasih ya Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.